Selamat siang Pak Albe. Selamat siang Ibu. Ya, Pak, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Kami ada tugas untuk melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran terkait dengan kasus dilema etika. Nah, bisa kami mulai Bapak? Boleh, silakan. Oke. Pertanyaan pertama Bapak. Jadi selama Pak Albe jadi kepala sekolah, tentunya Pak Albe ini sering menghadapi kasus-kasus di sekolah ini, gitu ya Bapak? Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus di sekolah ini? Apakah termasuk ke dalam kasus dilema etika atau termasuk dalam kasus bujukan moral? Bagaimana Bapak? Jadi memang keputusan saya sebagai pemimpin pembelajar ya di sekolah ini banyak sekali ya, yang kadang harus diputuskan secara cepat, kemudian harus diputuskan dengan berbagai banyak pertimbangan dan kayaknya dengan etika pembelajar ya, atau bujukan moral. Itu memang perlu diidentifikasi karena memang kasus-kasus yang ada itu kompleks sekali ya. Kompleks dalam arti itu kasus per kasus itu nggak sama situasinya. Kadang kasus itu memang antara sesuatu yang ya tidak melanggar hukum atau benar dengan sesuatu yang kebijakan yang juga benar gitu kan, susah itu membedakannya. Dan tapi kalau yang bujukan moral itu kan sudah jelas ya, antara yang kasus yang ada dasar hukumnya dan ada yang tidak gitu, artinya bertentangan, itu kan sudah jelas. Sehingga perlu diidentifikasi yang mana kita harus tepat di dalam mengambil keputusan, dan tentu landasan mengambil keputusan ini tidak hanya yuridis formal, tetapi ada faktor-faktor hati, perasaan, kemudian situasional yang memang harus diambil keputusan. Kadang meskipun kadang bergeser sedikit dari kebijakan, dari aturan yang ada, yang penting tidak melanggar. Tidak melanggar. Oke. Lalu bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ketika Bapak dihadapkan pada kasus dilema etika? Ya, kami harus menganalisa yang pertama, yang kedua harus melihat banyak hal ya, termasuk pendapat dan saran dari tim kami yang ada di sekolahan ini harus juga diajak bicara, karena kadang keputusan yang sudah diambil itu harus bisa diterima oleh banyak orang. Nah, sehingga keputusan itu betul-betul keputusan yang minimal resiko. Jadi minimal sekali, bahkan kalau bisa hindari resiko. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa diberikan contohnya Pak terkait kasus dilema etika ini. Ya, dilema etika itu contoh sederhana ya ini ya. Contoh sederhana misalkan ada guru misalkan ya, yang kebetulan dia harus meninggalkan kelasnya karena mengantar anaknya ke rumah sakit gitu ya. Ini kan kalau dilihat dari segi permasalahannya itu kan dia nggak bisa meninggalkan ruangan kelas atau kelas siswanya di kelasnya. Sementara anaknya yang sakit ini juga harus diantar ke rumah sakit segera berobatkan, nggak ada yang lain. Nah ini kan bagaimana kita harus bisa mengambil keputusan itu? Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana si guru ini bisa melaksanakan memenuhi kewajibannya mengantar putranya yang sedang sakit ke rumah sakit tanpa merugikan siswa, karena tugas utamanya itu guru ini kan mengajar. Jadi aturan hukumnya tidak boleh meninggalkan pembelajaran atau meninggalkan siswa ya. Tetapi ini kasusnya kan terkait dengan anak yang mau dibawa ke rumah sakit, maka solusinya adalah guru ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan dulu materinya di kelas, atau memberikan tugas yang mana anak ini harus bisa mengerjakan tugas yang harus diselesaikan, dan bisa berkoordinasi dengan pihak kurikulum atau mungkin pihak BK untuk bisa mendampingi siswa agar tetap mengikuti pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Dan tentu kalau nanti sudah menghantarkan anaknya ke rumah sakit dan segera selesai urusannya, guru ini segera kembali ke sekolah untuk melaksanakan tugasnya. Nah, maka kami sebagai pimpinan itu harus mengambil keputusan mengizinkan.
dengan catatan siswa tidak dirugikan. Kira-kira seperti itu. Iya. Berarti kan di sini kan prinsip dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini kan ada 3, Pak. Iya. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli atau rasa kasihan. Berarti di sini dalam kasus contoh ini Bapak berarti mengambil yang berpikir berbasis apa ya, Pak? Ya peduli. Peduli itu. Peduli. Berarti Jadi lebih rasa cenderung ke peduli. kasihan. Meskipun tidak meninggalkan prinsip. Iya. Ya kan gitu. Jadi yuridis formal hukumnya kan tetap harus ditemenuhi. Meskipun pada saat itu ya ada deviasi karena idealnya tetap tidak boleh meninggalkan kelas. Tapi kalau anak ini nggak diselamatkan kan keselamatan segala-galanya ini. Kita bekerja juga untuk keluarga, untuk anak. Sementara anak butuh diantar ke rumah sakit karena sakit situasinya. Nah, ini kan harus diutamakan keselamatan. Jadi keselamatan dan nyawa orang lain itu kan menjadi prioritas. Kerja itu sebetulnya keselamatan lebih utama dari hasil kerja. Nah, inilah kondisi yang harus kita ambil keputusan. Maka keputusan yang paling baik bijaksana adalah saya izinkan untuk bisa mengantar anaknya ke rumah sakit, tapi anak di sekolah siswanya juga tidak terabaikan. Iya. Nah, itu tadi kan kasus yang sederhana, Pak. Misalkan ada kasus yang memang dua hal yang memang bertentangan dan dirasa berat untuk diambil keputusan. Nah, kira-kira kalau dihadapkan pada kasus yang berat seperti itu, untuk mengambil satu keputusan di antara dua hal yang memang bertentangan dan dirasa berat itu, kira-kira langkah apa yang Bapak ambil? Yang harus diambil adalah satu, menganalisa masalahnya atau kasus tersebut berdasarkan aturan. Itu yang pertama harus dipegang. Jadi masalah tersebut itu dengan aturan bagaimana, bertentangan atau tidak, melanggar aturan atau tidak. Ya, kalau itu sudah melanggar aturan, maka keputusan tidak boleh diambil karena jelas melanggar ya. Nah, kemudian perlu juga melihat pendapat dan saran bagi beberapa pihak. Yang ketiga adalah kita juga harus menganalisis problem atau masalah itu. Ya, dan yang terakhir adalah ambil keputusan yang paling kecil resikonya. Ini Pak Alba dulu kan pernah dihadapkan pada kasus di mana ada beberapa puluh anak itu, Pak, yang kita dari BK, dari kesiswaan, juga dari wali kelas memutuskan ingin supaya orang tuanya tuh menarik saja anak-anak tersebut. Nah, pada akhirnya Pak Alba masuk dan Pak Alba lalu memberi kesempatan sekali lagi kepada anak tersebut. Seperti itu. Nah, itu pertimbangan apa yang Bapak rasakan waktu itu? Jadi begini ya, yang harus saya ambil keputusannya adalah bahwa tugas kita sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai orang tua itu tidak boleh siswa itu putus sekolah. Itu dasar hukumnya seperti itu, putus sekolah, entah berbagai alasan apapun. Meskipun anak itu melakukan tindakan kriminal seperti itu. Memang tugas kita di situ, bagaimana anak yang tidak baik dalam tanda petik ya, ini menjadi baik. Jadi tugas guru seperti itu. Dan saya sebagai pemimpin pembelajar harus mengambil kebijakan, tidak boleh merugikan siswa. Keputusan yang baik itu adalah keputusan yang mengutamakan ke siswa. Dan berpijak pada hukum. Maka di dalam situasi seperti ini kami pun ingin mendidik juga kepada siswa tersebut. Maka langkah yang harus saya ambil adalah saya beri kesempatan lagi agar anak bisa memperbaiki diri. Nah, kesempatan ini dalam tanda petik ini adalah mendidik baik itu siswa maupun orang tua untuk saling berkolaborasi mendidik anak ini, sehingga keputusannya tidak ditarik oleh orang tua, tetap belajar di sini. Nah, tanggung jawab kita adalah mengelola siswa ini, mendampingi siswa ini, melatih siswa ini agar menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Dan itu harus dilakukan dalam lembaga pendidikan sekolah. Dan keputusan ini memang saya ambil. Tidak boleh ini anak ini keluar dari SMK Curuwak ini harus dikelola. Nah, anak diberi kesempatan. Nah, kami sebagai pemimpin belajar ini harus bisa mewakili, dan sekaligus saya juga hadir juga nih secara pribadi
perasaan saya kalau itu terjadi pada anak saya. Iya. Jadi memang ini ya, jadi harus ada, kalau pemimpin itu memang harus bisa banyak pertimbangan dan menanggung resiko ya. Menanggung resiko. Jadi, dan bahkan pada waktu itu saya ambil satu anak yang super, Yusuf saya bina sendiri. Karena ini tanggung jawab kita sebagai orang tua dan sekaligus lembaga pendidikan yang memang membesarkan dan mendidik siswa. Jadi guru tugas utamanya adalah mendidik. Tidak perlu kita tahu inteknya seperti apa, lah kebetulan ada yang kasus seperti itu, dan itulah tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa menumbuh dan mengembangkan potensi diri siswa yang berbagai karakter, berbagai problem yang ada. Demikian kira-kira. Waktu itu saya merasakan benar Pak, itu keputusan yang apa ya, kita sama sekali nggak menyangka gitu loh Pak, dari BK, dari kesiswaan, dari wali kelas sendiri, kita nggak menyangka bahwa Pak Alba akan mengambil keputusan seperti itu, dan ternyata akhirnya sekarang anaknya juga sudah pada berubah ya Pak ya? Ya, Yusuf yang tadinya seperti itu dalam proses kesehariannya sekarang sudah luar biasa. Dan karena memang anak-anak pada umumnya di usia remaja itu tidak jauh-jauh dari masalah karena hanya ingin butuh perhatian. Dan itu hati Pak. Tidak lagi kita bicara apa ya, suka dan tidak suka, enggak, tapi hati Pak. Kalau kita sudah mendekatkan anak dengan hati kita, anak akan luluh dan tahu apa yang dimaksud dan apa yang harus dilakukan oleh anak, karena kita penuh kasih sayang. Itu yang penting. Nah, apakah ada jadwal khusus Pak ketika menyelesaikan kasus dilema etika seperti itu, atau langsung Bapak diselesaikan secara langsung di tempat? Kalau misalkan diselesaikan langsung di tempat atau mungkin dengan jadwal khusus, apakah ada prosedurnya gitu Pak? Jadi kalau penyelesaiannya itu tergantung problem yang dihadapi ya Pak. Kalau harus segera diputuskan, maka diambil keputusan secara cepat dan itu akurat harusnya. Jadi keputusan yang akurat adalah keputusan yang mampu diterima oleh berbagai pihak, meskipun adil itu sulit ya. Ya, adil itu bukan berarti sama ya, tapi adil itu paling tidak bisa diterima keputusan itu dengan legowo, kalau orang Jawa bilang, harus diterima dengan lapang dada begitu. Nah, itu memang tidak mudah, tergantung permasalahannya. Kalau memang permasalahannya itu agak serius dan agak berat, saya biasanya butuh waktu. Paling tidak saya harus merenung. Dalam konteks merenung ini adalah melihat dari sisi hukumnya, kemudian dari sisi sosial budayanya, kulturnya, dan sehingga nanti saya ambil keputusan itu tepat, tidak menjadi keputusan yang menjadi bumerang di kemudian hari. Gitu. Berarti terkait itu Pak, terkait perspektif ya Pak ya. Jadi kan hal-hal pertimbangannya yang dirasa penting dan efektif itu berarti tadi terkait sosial budaya, terus kulturnya, terus peraturannya itu ya, kemudian ya, terus rasa ya Pak ya, rasa itu juga tetap mempengaruhi, setiap keputusan pasti ada unsur rasa, meskipun subjektif ya, kita nggak mungkin selalu objektif ya, tidak mungkin harus saklek ya. Jadi contoh kasus begini ya, ada suatu kasus di masyarakat, orang mencuri katakanlah semangka, tapi dia kena lapar ya. Itu kalau menurut hukum ya dihukum penjara Pak. Tapi kan bisa jadi itu diangkat bukan ke ranah hukumnya, tapi justru orang ini dibantu agar tidak mencuri. Ya gitu lah. Ya, itu beberapa kasus kemarin di LMS juga. Ya, seperti itu. Itu sebetulnya ya, kalau kita mau saklek seperti hitam di atas putih berdasarkan buku, ya dihukum, mau salah mencuri kok. Gitu ya. Jadi kita kadang-kadang sebagai pemimpin itu ya tetap mengacu pada aturan atau hitam di atas putih tadi, tapi juga harus ada rasa yang dikedepankan. Tapi tidak melanggar aturan. Gitu Pak. Nah, kira-kira apa saja tantangan yang sering Bapak temui di dalam pengambilan keputusan ini? Ya, tantangan yang besar adalah ada unsur khawatir juga atas keputusan itu tidak bisa diterima oleh pihak lain. Ya, pihak lain, karena keputusan yang diambil bisa jadi kan tidak semuanya bisa merasa adil semua Pak. Ya, mesti ada yang tidak senang atau mungkin tidak puas dengan keputusan itu. Tapi kita berusaha, kalau katakanlah ya 100%, mungkin 20% mungkin yang tidak suka, yang 80% suka ya sudah bagus. Kalau harus suka 100% tidak mungkin. Ya, gitu.
Agar Kita mayoritasnya suka gimana Pak? Ya artinya Dengan keputusan yang kita ambil. ya keputusan kita harus betul-betul keputusan yang bijaksana. Tapi bijaksana kan menurut kita. Menurut kita. Nah, bijaksana di sana kan betul-betul bijaksana. Nah, ini yang ya maka persentasenya dikatakan 20% itu tidak menerimanya, 80% sudah bagus. Berarti harus mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Ya, karena sebagai masukan. Meskipun ya polisi akhir ada di unsur pimpinan seperti saya. Faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Atau mungkin ada pihak-pihak yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, kalau tadi saya katakan tergantung masalahnya ya. Kadang kayak kemarin dengan PK ya kita bicara dengan PK. Kayak tadi aja juga ada seperti itu. Ya saya ajak bicara. Jadi pihak yang bermasalah saya mohon untuk bisa keluar dari ruangan dulu. Saya bermusyawarah dengan tim saya untuk bisa diberi kesempatan kembali anak ini agar bisa belajar di sini dengan berbagai resiko. Nah, oleh karena itu ternyata setelah kami undang kembali, ya anak dan orang tua menerima keputusan bersama ini dan sepakat untuk komitmen dengan apa yang sudah diputuskan pada saat itu sehingga bisa diterima. Nah, untuk bisa diterima suatu permasalahan yang diselesaikan dalam suatu keputusan, yang memang satu yang harus dipegang betul tadi adalah kita harus berpegang pada aturan dan dipahamkan kepada semua teman atau mungkin kolega atau mungkin tim bahwa keputusan ini sudah mengacu kepada keputusan yang berdasar peraturan yang berlaku. Iya. Kalau misalkan ini Pak, misalkan ya, saya hanya bertanya ini Pak, kalau misalkan kasusnya adalah anak di sekolah kita melakukan pencurian, kira-kira apa yang Bapak putuskan untuk anak itu? Kalau dikeluarkan nanti masa depannya terhambat, kalau misalkan kita pertahankan, takutnya dia melakukan pencurian itu kepada teman-temannya yang lain Pak. Ya kalau ada seperti itu kasus yang ada ya terus terang aja itu bagian daripada kenakalan ya. Namanya mencuri dimanapun pasti tidak baik dan itu melanggar hukum. Nah, tetapi ini terjadi di dalam sekolah misalkan, ya maka kewajiban kita sebagai guru membina, kemudian menasihati dan sekaligus memberikan wejangan yang penting dalam hal ini terkait dengan pelanggaran mencuri tadi. Dan kita masih tetap berharap kepada anak-anak kita agar berubah perilakunya. Maka dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan pendampingan, dan sekaligus kehadiran kita sebagai orang tua kepada anak tersebut meskipun kita sebagai orang tua kedua. Nah, dengan pendekatan seperti ini saya yakin siswa kita akan mengerti dan memahami. Bisa jadi karena dia hilaf. Jadi tetap berprasangka baiklah meskipun kita mengatakan bahwa mencuri itu perbuatan tidak baik. Dan kalau sudah sampai ke tingkat yang serius, seringkali kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bisa bersama-sama membina, bukan melaporkan, tapi membina persuasif terhadap siswa ini. Dan hasilnya positif hasilnya karena pihak kepolisian pun memahami bahwa ini siswa atau anak yang masih labil, masih seringkali emosional, kadang-kadang masih belum tahu paham baik dan benar dan seringkali mengutamakan emosinya, ya seringkali keliru di dalam melangkah. Nah, kita sebagai orang tua tidak serta-merta menjustifikasi, tapi melakukan pendekatan dan pembinaan terus-menerus kepada siswa tersebut dengan harapan suatu saat bisa berubah. Berarti ini ya Pak, pemberian kesempatan sekali lagi pada siswa itu tidak salah ya Pak ya? Tidak salah, karena kita masih berharap. Jadi anak itu kan diberi kesempatan untuk berubah dan memang nggak mudah ya karena membimbing ya. Dan itu harus dilakukan terus-menerus oleh guru sebagai orang tua. Jadi kata kunci sebenarnya membina siswa itu adalah hati ya. Gitu. Ada nggak pengecualian Pak? Ada yang benar-benar tidak bisa ditoleransi, tidak bisa diberi kesempatan. Misalkan kasus kehamilan seperti itu Pak. Nah, sekarang begini, kalau kasus kehamilan, menurut undang-undang apapun siswa itu tidak boleh dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh. Tapi harus. Nah, kalau toh misalkan saya ini ekstrim ya, kalau toh misalkan anak ini sampai harus bertahan di sekolah itu, kalau dia nggak malu itu tidak apa-apa. Bisa ya Pak? Bisa. Tidak boleh dikeluarkan itu, tidak boleh dikeluarkan. Nah, tapi permasalahannya kan apakah tidak menjadi repot dia situasi seperti itu. Nah, kita pahamkan kepada orang tua biasanya. Kita pahamkan kepada orang tua agar dipahami bahwa sekolahnya itu tidak mungkin mengeluarkan, tidak mungkin, dan itu tidak boleh.
kalau bisa ya kekurangan itu diperbaiki. Kalau sudah hamil ya diselesaikan dengan keluarganya, dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga ini menjadi solusi yang terbaik baik terhadap siswa maupun terhadap janin yang ada di dalam kandungan anak tersebut. Ya, himbauan, larangan, nasihat memang harus kita lakukan di setiap saat kepada seluruh siswa agar tidak melanggar asusila. Berarti dari semua yang telah Bapak paparkan ini tadi, kira-kira kesimpulan apa yang dapat ditarik terkait pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Yang perlu diambil kesimpulannya adalah satu, keputusan harus berdasarkan peraturan yang benar atau yuridis formal yang harus kita ikuti. Yang kedua, keputusan itu harus bisa diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga, keputusan itu juga harus mempertimbangkan nurani, ya, nurani, sehingga tidak sewenang-wenang. Meskipun keputusan itu harus diambil. Kemudian yang berikutnya adalah minimalisasi resiko atas keputusan yang diambil. Dan yang terakhir adalah sampaikan kepada semua pihak bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Perlu ya Pak ya? Ya perlu. Harus begitu memang ngomong ya, kalau bahasa ya itu ngomong orang banyak itu kan banyak pendapat, banyak inisiasi, banyak ide, itu kan harus bisa diakomodir meskipun tidak bisa adil 100%. Ya, seperti ini tuh di kuliah tidak dapat ya Pak? Tidak dapat. Ini ilmunya jadi pengalaman. ya. Jadi memang pemimpin itu seni ya. Jadi memimpin itu seni Pak. Saya dengan orang lain itu tidak sama. Ya, seni. Dan seni itu tidak bisa dinilai baik dan benar, salah dan benar, tidak bisa. Seni ya, seni, pemimpin itu seni. Nah, mungkin beberapa kali panjenengan juga sudah punya kepala sekolah, mungkin seninya nggak sama dengan Pak Albert, gitu ya. Nah, jenengan bisa menilai sendiri lah. Tapi nggak boleh dinilai baik atau benar atau salah. Itulah seni. Kepemimpinan itu seni ya. Tapi juga kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai ilmu ya. Ya artinya apa? Untuk menjadi pemimpin mesti harus banyak baca. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak atas wawancaranya pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kami maupun untuk masyarakat di luar sana ya. Dan satu statementnya, Pak. Kalau keputusan diambil harus berani ambil resiko. Orang yang mengambil keputusan tidak berani mengambil resiko, jangan mengambil keputusan. Jadi harus berani bertanggung jawab. Terima kasih Pak Albert. Sama-sama.